Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semua. Di pertemuan kelima ini, mata kuliah audit teknologi informasi, kita akan membahas mengenai tata kelola teknologi informasi atau IT governance. Nah, IT governance ini apa sih? Nah, ini nanti akan kita coba bahas. Kemudian apa sih yang akan dilakukan untuk mencapai IT governance? Seperti tata kelola teknologi informasi. Nah, ini definisi IT governance secara umum atau tata kelola TI ya. Suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem atau teknologi informasi serta manajemen kinerja dan risikonya. Tata kelola TI adalah struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan TI dengan dukungannya terhadap pencapaian tujuan institusi. Nah, jadi fokus dari tata kelola TI ini adalah gimana sih kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan itu yang berhubungan dengan TI itu sesuai dan selaras dengan capaian dari tujuan institusi atau organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan teknologi informasi, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya teknologi informasi, serta mengelola resiko-resiko terkait dengan teknologi informasi. Jadi, bagaimana sih TI ini bisa selaras dengan tujuan dari perusahaan? Itu nanti tujuan dari IT governance ini. Oke, ini dia bahwa tata kelola TI itu bukanlah bidang yang terpisah dari pengelolaan perusahaan, melainkan komponen pengelolaan perusahaan secara keseluruhan, di mana tanggung jawabnya yang pertama adalah memastikan kepentingan stakeholder diikutsertakan dalam penyusunan strategi perusahaan. Jadi antara teknologi informasi dengan kepentingan stakeholder itu harus selaras dan stakeholder harus diikutsertakan dalam penyusunan strategi tersebut. Kemudian memberikan arahan kepada proses-proses yang menerapkan strategi perusahaan. Kemudian yang ketiga, memastikan proses-proses tersebut menghasilkan keluaran yang terukur. Yang keempat, memastikan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh dan pengukurannya. Yang kelima, memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Penting nggak sih sebenarnya IT governance itu? Nah, dikatakan di sini bahwa pentingnya sebuah tata kelola IT atau IT governance itu yang pertama, memberikan solusi TI dengan kualitas yang bagus, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran. Kemudian yang kedua, menguasai dan menggunakan TI untuk mendatangkan keuntungan. Yang ketiga, menerapkan TI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sambil menangani resiko TI-nya. Seperti itu. Jadi kalau dilihat dari poinnya, ini berarti cukup penting sekali ya untuk mencapai IT governance atau tata kelola TI yang baik. Seperti itu. Nah, apa sih yang terjadi jika kita abai terhadap tata kelola TI atau IT governance ini? Yang pertama adalah kerugian bisnis, berkurang reputasi dan melemahnya posisi kompetisi. Di tengah persaingan yang cukup sengit ya antara perusahaan, di mana sekarang ini perusahaan sudah hampir semua menggunakan IT di dalam menjalankan bisnisnya, maka pengabaian terhadap tata kelola IT itu jelas banget merugikan bisnis serta membuat lemah di kompetisi dengan perusahaan lain. Apalagi kerugiannya, tenggang waktu yang terlampau. Jadi
mindset kita atau planning kita nih 2 minggu dengan pengabaian terhadap tata kelola IT, ini bisa waktu pekerjaan ini bisa lebih panjang lagi, yang menyebabkan biaya bisa lebih tinggi dari yang diperkirakan dan kualitas lebih rendah dari yang telah diantisipasi. Kemudian efisiensi dan proses inti perusahaan terpengaruh secara negatif oleh rendahnya kualitas penggunaan TI. Nah, ini kerugian yang ketiga. Kemudian yang keempat, kegagalan dari inisiatif TI untuk melahirkan inovasi atau memberikan keuntungan yang dijanjikan. Jadi memang ini sudah mendekati kewajiban ya untuk tata kelola IT yang baik di sebuah perusahaan atau organisasi seperti itu. Manfaatnya apa sih dari IT governance ini? Yaitu mengatur penggunaan TI. Jadi bagaimana TI tadi saya bilang tujuan utamanya bagaimana sebuah teknologi informasi ini selaras dengan tujuan dari organisasi atau perusahaan. Seperti itu. Jadi mengatur penggunaan TI supaya tepat sasaran, efektif dan efisien, dan memastikan kinerja teknologi informasi sesuai dengan tujuan atau fokus utama area tata kelola TI. Seperti itu. Nah, ini fokus utama dari IT governance di sini. Yang pertama ada strategic element, kemudian ada value delivery, kemudian ada risk management, kemudian ada resource management, dan satu lagi ada performance measurement. Nah, ini fokus utama dari tata kelola TI atau IT governance. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, strategic alignment. Jadi memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan TI dengan cara menetapkan, memelihara, serta menyesuaikan operasional teknologi informasi dengan operasional organisasi. Jadi di sini untuk strategis elemen ini rencana strategis dari sebuah organisasi dan TI menetapkan kebijakan, ya, kemudian gimana memelihara, kemudian menyesuaikan antara TI dengan operasional dari organisasi. Jadi harus sesuai atau harus selaras. Seperti itu. Nah, ini strategi alignment. Kemudian ada yang kedua, value delivery. Value delivery ini fokus dengan melaksanakan proses TI agar supaya proses tersebut sesuai dengan siklusnya. Kemudian mulai dari menjalankan rencana, memastikan TI dapat memberikan manfaat yang diharapkan, mengoptimalkan penggunaan biaya sehingga pada akhirnya TI dapat mencapai hasil yang diinginkan. Jadi ini bagian dari implementasinya lah ya, melaksanakan proses TI. Jadi sesuai dengan apa yang direncanakan, kemudian sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan manfaat yang dihasilkan, serta mengoptimalkan biaya. Ini bagian dari value delivery. Kemudian ada lagi bagian yaitu resource management. Resource management fokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya teknologi informasi yang terdiri dari aplikasi, informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Jadi gimana caranya sebuah organisasi itu bisa mengoptimalkan dalam mengelola sumber daya dari IT yang terdiri dari, nah, kan sumber daya IT itu ada banyak ya, nggak cuma sekedar aplikasi, ya kan, nggak cuma sekedar program, nggak cuma sekedar software gitu, tapi juga informasi, infrastruktur, hardware, ya kan, software termasuk di situ, dan juga yang makainya itu sendiri, itu sumber daya manusianya. Seperti itu. Jadi gimana cara mengoptimalkan itu ada di bagian resource management. Kemudian ada juga risk management, manajemen risiko. Untuk melaksanakan pengelolaan terhadap risiko dibutuhkan kesadaran anggota organisasi
dalam memahami adanya risiko, kebutuhan organisasi, dan risiko-risiko signifikan yang dapat terjadi, serta menanamkan tanggung jawab dalam mengelola risiko yang ada di organisasi. Jadi bagaimana suatu perusahaan dapat mengelola risiko. Jadi dia sudah tahu nih nanti risikonya seperti apa, terus solusinya seperti apa. Nah, ini bagian dari risk management. Yang terakhir ada performance measurement. Mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan rencana, pelaksanaan proyek, pemanfaatan sumber daya, kinerja proses, penyampaian layanan sampai dengan pencapaian hasil TI-nya itu sendiri. Jadi controllingnya ya mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan, kemudian pelaksanaan rencana dari awal seperti apa, terus pelaksanaan proyeknya berjalan atau tidak, pemanfaatan sumber dayanya, kinerja proses. Nah, ini bagian dari performance measurement. Seperti itu. Nah, untuk mencapai IT governance tersebut, dibutuhkan suatu framework atau model lah ya, model gimana sih cara untuk mencapai IT governance itu atau tata kelola teknologi informasi. Ada banyak framework atau model yang bisa digunakan untuk mencapai tata kelola TI atau IT governance. Yang pertama itu ada the IT Infrastructure Library, ITIL. ITIL dikembangkan oleh the Office of Government Commerce atau UGC, suatu badan di bawah pemerintah Inggris dengan bekerja sama dengan IT Service Management Forum atau ITSMF dan British Standard Institute atau DSI. ITIL merupakan suatu framework pengelolaan layanan TI IT Service Management yang sudah diadopsi sebagai standar industri pengembangan perangkat lunak di dunia. Nah, apa sih tujuannya? Nah, fokus dari ITSM yang pertama, menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan sekarang dan akan datang dari bisnis dan pelanggannya. Yang kedua, memperbaiki kualitas layanan-layanan TI. Yang ketiga, mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan-layanan tersebut. Nah, standar ITIL berfokus pada pelayanan customer dan sama sekali tidak menyertakan proses penyelarasan strategi perusahaan terhadap strategi yang dikembangkan. Jadi, ITIL ini fokusnya hanya ke pelayanan customer aja. Dia tidak nyelarasin nih, dia tidak mau tahu tentang penyelarasan strategi perusahaannya seperti apa, tidak. Jadi fokusnya aja ke customer aja. Kemudian yang kedua ada ISO atau IEC 17799. Dikembangkan oleh The International Organization for Standardization atau kita singkat ISO atau kita biasa nyebut ISO lah ya. Dan juga The International Electronical Commission IEC. Tujuannya memperkuat 3 elemen dasar dari keamanan informasi. Jadi ini standarnya nih. Fokusnya ke keamanan informasi. Apa? Yang pertama ada confidentiality. Memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh yang berhak. Gitu. Jadi tidak sembarangan orang bisa memakai sebuah sistem informasi gitu, atau sebuah program lah. Kemudian yang kedua, integrity. Menjaga akurasi dan selesainya informasi dan metode pemrosesan. Yang ketiga, availability. Memastikan bahwa user yang terotorisasi, jadi user yang punya hak lah, misalnya seperti itu dapat akses kepada informasi dan aset yang terhubung dengannya ketika memerlukannya. Jadi misalkan nih, bagian produksi mau pakai sistem informasinya, dia sudah terotorisasi, maka dia bisa untuk menggunakan itu availability.
Kalau confidentiality tadi memastikan bahwa hanya yang berhak aja yang bisa pakai informasinya, seperti itu. Yang ketiga, model atau framework yang tersedia untuk mencapai IT governance itu COSO lah ya, merupakan kependekan dari Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission, sebuah organisasi di Amerika yang berdedikasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan finansial mencakup etika bisnis, kontrol internal, dan corporate governance. COSO framework terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama, ada komponen kontrol SOSO. SOSO mengidentifikasi 5 komponen kontrol yang diintegrasikan dan dijalankan dalam semua unit bisnis dan akan membantu mencapai sasaran kontrol internal. Apa 5 komponen itu? Yang pertama, monitoring. Yang kedua, komunikasi dan informasi atau information and communication. Kemudian control activities, ada juga risk assessment, dan juga ada control environment. Ini kelima komponen kontrol yang diintegrasikan di SOSO. Seperti itu. Kemudian, sasaran kontrol internal. Sasaran kontrol internal dikategorikan menjadi beberapa area. Yang pertama ada operations, efisiensi dan efektivitas operasi dalam mencapai sasaran bisnis yang juga meliputi tujuan performansi dan keuntungan. Yang kedua ada financial reporting, persiapan pelaporan anggaran finansial yang dapat dipercaya. Yang ketiga ada compliance, atau pemenuhan hukum dan aturan yang dapat dipercaya. Bagian yang ketiga dari SOSO adalah unit atau aktivitas terhadap organisasi. Dimensi ini mengidentifikasikan unit atau aktivitas pada organisasi yang menghubungkan kontrol internal. Kontrol internal menyangkut keseluruhan organisasi dan semua bagian-bagiannya. Kontrol internal seharusnya diimplementasikan terhadap unit-unit dan aktivitas organisasi. Ini bagian dari unit dari SOSO yang tadi ya. Nah, yang keempat, framework yang keempat, untuk mencapai IT governance, yaitu kita bisa menggunakan COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. COBIT Framework ini dikembangkan oleh IT Governance Institute, sebuah organisasi yang melakukan studi tentang model pengelolaan teknologi informasi yang berbasis di Amerika. Ada 4 domain utama dalam COBIT. Yang pertama, ada bagian planning dan organization. Yang kedua, acquisition dan implementation. Kemudian yang ketiga ada delivery and support. Dan yang keempat ada monitoring. Ini domain utama dari COBIT. Nah, nanti teman-teman melakukan audit dan mencapai tata kelola teknologi informasi atau IT governance yang digunakan adalah framework COBIT atau model COBIT nanti untuk tugas project presentasi kelompoknya ya menggunakan COBIT. Jadi ini benar-benar harus dipahami nih oleh teman-teman semua nih. Nah, kita lihat planning dan organization. Domain ini menitik beratkan pada proses perencanaan sesuai dengan namanya dan penyelesaian strategi dengan strategi perusahaan. Jadi rencana awalnya seperti apa, kemudian diselaraskan strategi dari teknologi informasi dengan strategi dari perusahaan. Itu harus selaras. Jadi jangan sampai strategi TI-nya ke A, strategi perusahaannya ke B. Nah itu nggak selaras. Jadi antara strategi TI dengan strategi perusahaan itu harus sejalan. Sehingga mencapai tujuan dari perusahaan nanti ke depannya. Yang kedua, acquisition atau implementation. Domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan,
dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Jadi pada bagian ini, kalau sudah ada nih rencananya, ya kan, rencananya sudah ada, planningnya sudah disiapkan, kemudian sudah diselaraskan antara strategi TI dengan strategi perusahaan, maka dilakukan pemilihan, termasuk pengadaan dari IT-nya untuk mencapai planning tadi, gitu. Nanti setelah itu baru diterapkan teknologi informasi yang digunakan seperti apa sih, gitu. Kemudian bagian yang ketiga ada delivery dan support. Domain ini menitik beratkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya. Jadi kalau sudah jadi implementasi dari sebuah sistem informasi misalkan, maka nanti harus ada pelayanan TI-nya dan juga ada support-nya, technical support-nya untuk mensupport si sistem tersebut. Dan yang ketiga, ini adalah bagian dari monitoring. Domain ini menitik beratkan pada proses pengawasan, pengelolaan TI pada organisasi. Jadi dilihat nih, diawasi sebuah sistem informasi ini sudah berjalan belum nih dengan baik, pelayanannya seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa. Nah, ini harus dilakukan monitoring. Nah, itu 4 domain dari COVID. Planning dan organization, acquisition dan implementation, delivery and support, serta monitoring. Sekarang kita bahas fokus ke COVID. COVID mempunyai model kematangan untuk mengontrol proses-proses teknologi informasi dengan menggunakan metode penilaian atau scoring, sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses teknologi informasi yang dimilikinya dari skala non-eksisten sampai dengan optimize, dari 0 sampai dengan 5. Jadi nanti bisa dinilai nih, ini sebuah perusahaan sudah menjalankan IT-nya dengan baik atau tidak, gitu. Nah, selain itu, COVID juga mempunyai ukuran-ukuran lain. Yang pertama ada Critical Success Factor atau CSF, Key Goal Indicator atau KGI, kemudian Key Performance Indicator atau KPI. Nah, Critical Success Factor, CSF, mendefinisikan hal-hal atau kegiatan penting yang dapat digunakan manajemen untuk dapat mengontrol proses-proses TI di organisasinya. Jadi kegiatan penting itu sebagai kunci ya, kritikalnya, kunci kesuksesannya, gitu. Jadi faktor sukses ini nanti apa sih kegiatannya, gitu. Itu didefinisikan nanti untuk dapat mengontrol proses-proses TI. Gitu. Nah yang kedua ada key goal indicator. Nah ini mendefinisikan ukuran-ukuran yang akan memberikan gambaran kepada manajemen apakah proses-proses TI yang ada telah memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada. Gitu. Nah, KGI ini biasanya berbentuk kriteria informasi. Yang pertama, ketersediaan informasi yang diperlukan dalam mendukung kebutuhan bisnis ada atau tidak, gitu. Terus tidak adanya resiko integritas dan kerahasiaan data. Nah, ini bisa diisi nanti, bisa dinilai apakah ada resiko integritas dan kerahasiaan data, kemudian efisiensi biaya dari proses dan operasi yang dilakukan, ada juga, kemudian konfirmasi, reliabilitas, efektivitas, dan compliance. Nah, yang ketiga di sini, Key Performance Indicator, ini masih bagian dari penilaian dari COVID. KPI mendefinisikan ukuran-ukuran untuk menentukan kinerja proses-proses TI dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. KPI biasanya berupa indikator kapabilitas, pelaksanaan, dan kemampuan sumber daya TI. Nah,
Itu penjelasan mengenai IT governance atau tata kelola IT. Pada dasarnya, IT governance ini bertujuan agar teknologi informasi itu bisa mencapai tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, tercapainya IT governance ini bisa melalui beberapa bagian atau beberapa metode atau beberapa framework atau model. Tadi ya penjelasannya. Ada ITIL, kemudian ada ISO, ada SOSO, dan juga ada COBIT. Itu penilaiannya nanti di situ. Jadi apakah sebuah IT dikelola dengan baik, itu bisa melakukan beberapa model tadi penghitungannya atau referensinya. Dari keempat itu, nanti teman-teman fokus untuk menggunakan COBIT dalam penilaian apakah suatu uh, informasi atau suatu sistem informasi atau suatu perusahaan itu menerapkan teknologi informasi dengan baik atau tidak, dan sudah berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan atau tidak. Seperti itu. Saya rasa cukup untuk video mengenai IT governance ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.